Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di malam ini masih kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah demi ibadah yang untuk hikmah ibadahlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, hidayah untuk menghamba, hidayah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid ya. Kita masih di bab minasyirk ayyastaghits. Ini kita bab baru ya berarti ya. Nah, sebelumnya bab minasyirk al-isti'adzah bi ghairillah. Termasuk dari suatu kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah ya, pada pertemuan lalu. Nah, kita masuk bab yang baru, yaitu bab minasyirk ayyastaghits bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Apa bedanya istighatsah sama isti'adzah? Kemarin ya, pekan lalu sudah sampaikan. Apa bedanya? Ya, silakan. Istighatsah adalah meminta pertolongan ketika para bahayanya sudah datang. Betul. Kalau isti'adzah meminta pertolongan ketika para bahayanya belum datang karena rasa cemas dan khawatir. Nah, betul. Masya Allah. Jazakallah khair. Itu bedanya. Ya, itu bedanya al-isti'adzah dan al-istighatsah. Baik. Termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, jadi doa itu banyak ya. Ada isti'adzah, ada istighatsah, ada mutlak doa, ada isti'anah juga meminta pertolongan kepada Allah. Kalau nggak salah, ada juga di sini babnya. Nah, termasuk dari kesyirikan adalah dia minta al-ghauts kepada selain Allah. Yang seharusnya thalabul ghauts meminta pertolongan yang sangat di saat darurat, terjepit, genting hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ghauts ya, minta pertolongan di saat genting, di saat darurat, di saat terjepit. Ya, di saat kesusahan yang sangat. Nah, kalau minta pertolongan di saat biasa tidak genting, apa namanya? Isti'anah, betul. Minta pertolongan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Seperti istighatsah itu seperti yang terjadi pada Nabi siapa? Pada Nabi Yunus atau Dhannun ya. Beliau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum musyrikin di perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah semalam suntuk, berdoa kepada Allah sampai jatuh selendang Nabi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau sampai terlihat putih ketiak beliau. Ya, saking tingginya Rasulullah mengangkat tangan sehingga jatuh selendang Rasulullah SAW. Ya, istighatsah itu bukan seperti Ustaz, enggak. Istighatsah ya Allah kayak gitu. Ya, sampai mengangkat tangannya lebih, ya Allah, seperti itu. Ya, kedua tangannya diangkat betul-betul ke atas. Ya, baik. Nah, ini diantara istighatsah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika malam perang Badar, ya, sebelum perang Badar. Baik. Kemudian contoh istighatsah yang boleh itu dilakukan oleh mungkin para ibu-ibu yang mau melahirkan, kan kesusahan ya. Ya, ibu-ibu yang mau melahirkan itu kasihan antara hidup dan mati. Ya, mereka kesakitan yang sangat. Nah, di saat mereka berdoa meminta pertolongan kepada Allah, itu namanya apa? Istighatsah. Jelas itu? Nah, jadi boleh doanya adalah Allahumma aghithni, Allahumma aghithni. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku. Ya, itu istighatsah. Meminta al-ghauts, thalabul ghauts, pertolongan di saat darurat terjepit, ya. Nah, kalau dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwi. Ya, kawan Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa. Beristighatsah kepada Nabi Musa, minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk melawan musuh mereka. Nah, jadi dalam bahasa pun bisa juga seperti itu. Misalnya kita terjepit di dikeroyok gitu ya. Ada kawan kita lewat, dia jago juga, bisa kita minta tolong kepada dia. Ya fulan tolong ini. Nah, kita bilang seperti itu namanya beristighatsah. Ya. Nah, hukumnya sama dengan doa, hukumnya sama dengan isti'anah, dengan isti'adzah. Apa itu syarat boleh kita beristighatsah kepada makhluk? Pertama, hidup, orang itu masih hidup. Yang kedua, hadir, ada. Yang ketiga apa? Dia qadir, dia mampu. Nah, kalau tidak ada satu di antara tiga syarat ini, maka hukumnya tidak boleh. Ya, kecuali dia menyangka bisa, tetapi ternyata tidak bisa. Itu nggak sampai tingkatan syirik atau tidak sampai tingkatan terlarang, enggak. Misalnya seseorang dia berenang, ya. Anak punya teman ya di Yaman waktu itu. Ngelihat teman-temannya berenang bisa, akhirnya dia ngelihat air, kan jarang ada air lihat ada air, kemudian teman-temannya berenang enak, dia masuk aja tuh. Ternyata nggak bisa berenang. Ya, ternyata nggak bisa berenang, meninggal. Dicoba bantu oleh teman-temannya, nggak bisa. Nah, ketika dia misalnya minta pertolongan, tolong bantu saya. Ya, tolong bantu saya. Ternyata ke orang atau ke temannya yang tidak bisa berenang. Apakah itu istighatsah? Apakah itu yang terlarang? Hidup ada di hadapannya misalnya. Kemudian ternyata yang biasanya orang itu bisa berenang, ternyata orang tersebut tidak bisa berenang. Yang seperti ini tidak syirik dan tidak tercela pada saat ini, jelas ya. Tapi kalau seandainya dia hidup, dia hadir, ada, tapi dia nggak mampu, dia misalnya lumpuh kah, atau dia misalnya sedang koma kah, kita minta tolong sama dia, ini tercela yang seperti ini. Ya, baik. Nah, barakallahu fikum. Minasyirk ayastaghits bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk dari suatu kesyirikan adalah seseorang dia beristighatsah kepada selain Allah. Berarti ini istighatsahnya untuk yang tidak dimampu kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta anak, ya, dia minta rizki, dia minta dikeluarkan dari kesulitan, ya,
sudah lama dia berusaha mencari rezeki tapi belum Allah bukakan. Misalnya dia mohon betul kepada Allah, beristighotsah namanya. Ya, dia belum punya anak udah lama, dia memohon betul kepada Allah, beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi untuk hal-hal yang itu tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, itu diminta kepada selain Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik. Kemudian meminta kepada orang yang sudah mati, ini pun hukumnya apa? Syirik. Ya. Baik. Dan tidak sampai tingkatan syirik kalau seandainya yang diminta itu adalah orangnya tidak mampu. Ya, cuman sebagian ulama mengatakan itu perbuatan yang sia-sia, itu konyol, itu nggak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau diyakini orang yang sedang koma, orang yang misalnya dia lumpuh tersebut bisa membantu dia, misalnya bisa membantu dia tenggelam, ya, ada ilmu tenaga dalam nih. Nah, ini pun bisa masuk pada yang terlarang, jelas ya. Baik. Minasyirk ayastaghits bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Ya, demikian pula doa. Ya, doa, isti'adzah, istighatsah, isti'anah sama, itu syaratnya. Baik. Dan telah disampaikan pada pertemuan lalu bahwasanya isti'adzah, istighatsah, isti'anah dan doa ya itu bagian dari atau yang tiga awal, istighatsah, isti'adzah, isti'anah adalah doa, ya, adalah doa, dan doa terbagi menjadi dua. Apa itu? Doa ibadah dan doa meminta, ya. Nah, doa ibadah dan doa meminta. Doa ibadah, dan doa masalah, ada dua. Baik. Banyak kemudian ya dari zaman dahulu orang-orang terkena syubhat dari kalangan kaum muslimin juga. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka beristi'adzah kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah. Ya, mereka mendatangkan dalil-dalil juga. Ya, mereka mendatangkan dalil-dalil. Ada dalil yang sahih, ada dalil yang dhaif. Ya, baik. Untuk dalil yang dhaif, ya, ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Maksudnya ada jelas boleh berdoa kepada orang soleh. Ada yang tidak jelas mencari-cari saja. Ya. Tetapi kalau seandainya hadis tersebut dhaif, maka nggak perlu lagi kita untuk lihat. Ya, karena mereka terlebih ahli bid'ah, mereka tuh mempersyaratkan yang namanya hadis untuk dijadikan hujjah dalam hal akidah itu haruslah mutawatir. Ya, kalau untuk masalah fikih baru boleh ahad. Ya. Nah, dan hadis-hadis yang datang seperti itu dari mereka itu nggak ada yang mutawatir, itu nggak ada. Nah, semuanya ahad. Jadi mereka terkadang membantah ahlu sunnah dalam hal akidah tentang apa itu? Tentang adanya haud telaga Nabi SAW, adanya mizan, timbangan di hari kiamat, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, pertanyaan di alam kubur, itu dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena hadisnya itu semuanya adalah ahad, tidak mutawatir. Ya, itu mereka mudah sekali untuk mengatakan seperti itu kepada ahlu sunnah. Nggak ada, itu ahad semuanya. Ya, hal-hal akidah, mereka semua bantah dengan itu ahad, tidak mutawatir. Baik. Dan perlu diingat ya, kalau perlu dicatat juga. Yang pertama kali membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad itu siapa? Mu'tazilah. Mereka Mu'tazilah itu. Ya, Mu'tazilah itu. Ya. Ada ulama sunnah menggunakan istilah juga mutawatir dan ahad itu bentuk mengalah terhadap Mu'tazilah bahwa apa yang kalian katakan ahad tentang hadis haud ya ternyata itu mutawatir. Nah, seperti itu, hadisnya mutawatir. Nah, ulama sunnah mengatakan ini hadis mutawatir, itu sebenarnya mengalah untuk membantah mereka, untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang kalian katakan itu adalah ahad, ternyata itu adalah mutawatir, seperti itu. Padahal ya nggak ada satupun, banyak bantahannya panjang ya, nggak waktu juga. Jadi
mereka tidak ada hujah kuat untuk membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Itu nggak ada hujah kuat, itu nggak ada, lemah semuanya. Ya, baik, mudah untuk dibantah seperti itu. Seperti halnya di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal satu orang atau punya ajian naunta yang bisa pakai jadi banyak orang gitu. Jadinya mutawatir gitu, jadi 100 orang Mu'adz bin Jabal. Enggak kan? Mu'adz bin Jabal tetap satu orang. Apa yang beliau dakwakan? Pertama kali yang beliau dakwakan adalah tauhid, bukan akidah, bukan. Faj'al awwala ma tad'uhum ilaih ayyuwahhidullah. Ya mereka kalau permasalahan akidah kayak gini ya, mereka harus mutawatir. Pas giliran di situ ada Raja Hasim aja percaya satu orang. Balik lagi mereka nggak jadi. Nah, untuk razia apa ya Raja Hasim ya? Tapi percaya kabar satu orang. Tapi kalau untuk masalah akidah harus banyak orang. Mu'tazilah itu. Baik, tidak perlu kita untuk mengikuti alur mereka ketika mereka mendatangkan dalil-dalil yang dhaif. Jelas ini? Ya, banyak sekali mereka bikin hadis-hadis terbaru, hadis revisi, edisi terbaru. Hadis-hadis aneh-aneh mereka bikin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Nabi sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, ya. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang apa? Menjaganya. Dan yang menjabarkan Al-Qur'an itu apa? Adalah hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna ilaika dzikra di surat udah lama nggak di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum ma ikhtalafu fi." Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an ini ya Muhammad kecuali agar engkau jelaskan kepada mereka, ya. Kecuali agar engkau jelaskan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas." Dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an ini untuk engkau jelaskan kepada manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 44, surat An-Nahl ayat 64. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bentuk penjelasan dari Al-Qur'an pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antaranya bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hadis-hadis Nabi? Allah ciptakan mereka para ulama-ulama hadis, ya, dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, mereka yang fokus untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini yang seperti ini tidak ada dalam agama lain. Enggak ada dalam kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, enggak ada. Ya, penulisan hadis, keakuratan hadis itu berapa tahun setelah meninggal Nabi Musa, setelah meninggal Nabi Isa, sedangkan berbeda dengan Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka betul-betul menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Jabir ibn Abdullah aja, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau mendapatkan keakuratan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dengar hadis tersebut sebenarnya, ya, dari seorang tabi'in. Tetapi beliau ingin dengar langsung dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menjaga keakuratan, bukan? Beliau langsung pergi ke Syam, 1 bulan perjalanan pergi ke Syam. Sebulan pergi, sebulan pulang, hanya untuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jelas ya? Apalagi di zaman tabi'in. Banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang itu. Ya, ada Allah berikan taufik kepada mereka, orang-orang ulama hadis ini membuat kitab rijal namanya. Apa kitab rijal? Kitab tentang biografi para perawi-perawi hadis. Orang ini layak diambil, orang ini tidak layak diambil. Ya, ada rumus-rumusnya. Kayak matematika gimana, kayak fisika gimana, ada rumusnya. Ada rumus juga nih. Ya, misalnya ada sebagian ulama dia bermudah-mudahan dalam
bermudah-mudahan dalam mentautsik, merekomendasi, tapi dia berat dalam menjarah. Ada sebagian orang bermudah-mudahan dalam berat dia dalam mentautsik, dia harus syarat-syaratnya barulah dia dikatakan sikoh. Tetapi dia sangat mudah untuk menjarah misalnya. Nah, yang seperti ada yang mutawasid, ada yang sedang, ada yang pertengahan. Ya, dia pertengahannya apa namanya? Dia pertengahan dalam menjarah, dalam mentautsik itu apa istilahnya ya? Seimbang gitu. Ya, ada yang mutawassitin. Jadi ada yang mutasyaddidin, ada yang mutawassitin, ada yang mutasahilin istilahnya. Ya. Ada yang dari tausik dia mutasyaddid, dari antum paham insyaallah ya? Dari yang ketika mentausik merekomendasi diambil ilmunya itu dia mutasyaddid keras, ada yang dalam menjarah dia mutasahil. Bermudah-mudahan. Nah, diketahui bagaimana kebiasaan ulama ini satu. Ada kitabnya, ada pelajarannya. Ya, ada nama kitabnya Dhawabitul Jarh wa Ta'dil. Ya, bagaimana jarang satu perawi antum dapatkan semuanya ulama sepakat dia itu sikoh, jarang. Ya, jarang satu perawi dikatakan dhaif, sepakat ulama hadis. Enggak, jarang. Ya, kebanyakannya ada perawi ini mengatakan seorang perawi dikatakan oleh ulama ini dia ini sikoh. Ulama lain mengatakannya hanya sekadar soduk. Ulama lain mengatakan dia ini hafalannya kurang. Ya. Nah, bagaimana cara menggabungkan ucapan ulama? Nah, kita harus tahu apakah apakah orang ini dari sisi mutasyaddidin ataukah mutawassitin ataukah mutasahilin. Yang keras, yang sedang atau yang bukan sedang istilahnya mutawassitin itu apa ya? Ya pertengahan itu yang bagus gitu, yang mantap. Jadi setiap ucapannya itu dipakai. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya kalau Imam Nasa'i itu keras tuh, Imam Nasa'i itu keras. Jadi nggak banyak juga. Dari sekian ulama hadis nggak banyak, ulama jarh wa ta'dil itu nggak banyak. Ya, dan ini berbahaya. Terlebih para tulab, para penuntut ilmu, mereka nggak boleh masuk dalam ranah jarh wa ta'dil. Ya, belum ada ilmunya. Yang paling penting adalah iman dan takwa. Mereka berbicara itu karena Allah, betul-betul beribadah, bukan untuk menjelek-jelekan manusia. Ya, sampai berkata, ya Ali bin Abdullah Al-Madini, apakah kami boleh mengambil hadis dari ayahmu wahai Ali? Nah, abi dhaif. Jangan, ayahku dhaif. Ya, beliau menghukumi ayah sendiri, durhaka orang tua. Nggak boleh kan sebenarnya, tapi beliau berkata seperti itu karena Allah. Karena Allah, ya. Waqi' bin Jarrah, bagaimana sang ayah dhaif, anaknya pun dhaif. Beliau dibilang tanda kebesaran Allah. Gimana nggak tanda kebesaran Allah? Waqi' bin Jarrah nggak pernah apapun yang dia dengar oleh telinganya kecuali langsung hafal, nggak pernah dimurajaah lagi, hafal terus tuh. Makanya kalau ke pasar, lu tutup telinga. Kadang nggak mau ke pasar. Ya musik apa, ucapan kasar, kotor, orang bisa terdengar, hafal. Ya, bahkan orang pakai bahasa apa bisa hafal. Ayat min ayatillah, termasuk dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diberi anugerah. Maksudnya menghafalkan kalau kita kan 50 kali baru hafal, ya enggak? Kita baca 50 kali hafal. Beliau nggak perlu kayak Qatadah ibn Da'amah Al-Khattab, seorang budak buta. Ya, budak buta. Tapi Abu Khattab, Qatadah ibn Da'amah, nggak pernah beliau mengatakan kepada gurunya, siapapun yang menyampaikan hadis Nabi, tolong ulangi lagi sekali lagi. Nggak pernah. Apapun yang beliau dengar sekali langsung hafal. Nah, yang seperti ini yang meriwayatkan hadis, kita yang punya hafalan hadis Arba'un Nawawiyah berapa hadis? 42 hadis, ya. Yang mungkin cuman 10 atau cuman 8. Yang lain ragu-ragu yang salah, itu udah dhaif itu udah. Ya. Jadi yang dikatakan sikoh itu yang bukan gak pernah salah. Salahnya cuma berapa? Salahnya itu cuma beberapa saja gitu. Ya, cuma mungkin dari 100 salahnya cuma 5, itu sikoh. Ya, 5 atau 9 atau masih dikatakan sikoh. Kalau yang salahnya sampai 65 itu udah dhaif itu. Afwan, salahnya 65. Benarnya 65. Bukan salahnya 65, benarnya 65. Kan masih tinggi ya. Itu udah dhaif.
Apalagi yang 50, apalagi yang di bawah itu. Ya, dan mereka para ulama mengetes betul ini kekuatan hafalan mereka ini. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sana ada ulama-ulama hadis yang dengan sebab mereka terjagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ya, nggak perlu kita ikuti alur mereka yang berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk kebid'ahan, apalagi untuk kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, bertawasul kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita lihat alur-alurnya, itu enggak perlu kita lihat. Mana hadisnya? Oh, kalau dhaif udah selesai. Enggak perlu. Ketika mereka mempersyaratkan kepada ahlu sunnah seperti ini, hadisnya harus mutawatir. Ya. Nah, apalagi dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan syirik, dalam permasalahan akidah, ya, nggak boleh pakai hadis apa tadi dhaif. Ya, kita pakai mau hadis ahad sekalipun itu sahih, tetap kita apa? Kita pakai. Mau itu hasan tetap kita pakai. Tapi kalau udah hadis dhaif, nggak perlu kita toleh. Baik. Ada yang sahih. Ingat ini ya. Mereka pun berdalil, bertawasul kepada orang-orang soleh pun dengan dalil yang soleh, dengan dalil yang sahih, bahkan ayat Al-Quran. Ya, beberapa ayat Al-Quran mereka pakai. Ini sudah sampaikan. Tapi kitab yang paling bagus tentang itu ya, mudah-mudahan pun bisa kita baca juga, yaitu Kasyfus Syubuhat. Kasyfus Syubuhat itu adalah kitab yang Masya Allah paling mantap untuk membantah mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman hati-hati. Kalau belum belajar kitab tauhid, belum belajar qaidul arba, belum belajar usul sittah, ya langsung baca itu, nanti gampang-gampang mengkafir-kafirkan juga bisa tuh. Ya, nanti salah pahamnya, kalimat-kalimatnya salah paham bisa. Padahal tidak itu yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Gitu ya. Baik. Apa dalilnya di antaranya? Ya, apa dalilnya di antaranya? Nah, sebelum anak masuk ke dalil yang mereka pakai, ketika seseorang dia itu berislam, ya, ketika dia berislam dan dia ngaku berislam dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus ada bukti, harus ada bukti. Jangan hanya sekedar ngaku doang, ya, ngaku Al-Quran dan Sunnah, ngaku ini dan itu, tetapi nggak ada buktinya. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga dalam kitab Fadlul Islam, ini kitab luar biasa, dahsyat juga ini. Ya, ini baru kita akan melihat indahnya Islam, istimewanya Islam. Ya, itu dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Islam yang sudah tercampur dengan Hindu, tercampur dengan Buddha, tercampur dengan Yahudi, dengan Nasrani, malu kita pun bahkan melihat apa orang-orang yang berislam seperti itu. Ya, nyembah-nyembah kuburan, ya seperti orang-orang kufar, orang-orang ahlul kitab. Mereka bertawasul kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, kata Rasulullah SAW, laknatullah alal yahud wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ketika Rasulullah sedang sakit, Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan gereja besar yang mereka lihat di negeri Habasyah. Kemudian Rasulullah SAW memaksakan sampai duduk beliau dan berkata, inna ulaiki, sesungguhnya mereka itu wahai Ummu Salamah, idza mata fihim rajulun shalih banaw ala qabrihi masjidah. Apabila ada orang mati di kalangan orang soleh Kristen itu, pendeta ahli ibadah mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid, gereja. Ya. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut di dalamnya. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu wahai Ummu Salamah. Jadi kalau ulaiki itu tergantung kita ngobrolnya ke siapa nih. Ula itu mereka. Mereka itu wahai engkau gitu maksudnya. Mereka itu wahai Ummu Salamah adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi, para wali itu sebagai tempat-tempat keramat,
yang dijadikan tempat istighatsah, tawasul, syafaat, itu adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'un nasrana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Dalam hadis yang lain, hadzal qudzati bil qudzah. Jadi sesendal demi sesendal. Maksudnya sendal demi sesendal. Sendal kan kalau nomornya 39, ya 39 juga. Kanan kiri kan sama ya. Nah, jadi mereka ketika nomor 39, kalian pun nomor 39 juga tuh. Nomor 40, sekarang nomor 40 juga. Mirip persis apa yang mereka lakukan. Ya, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah, kata Rasulullah, siapa lagi? Dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia, ya, dalam urusan maksiat, kalian berusaha untuk mengikuti mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Ketika mereka ada yang mengaku saya ini berislam gitu ya, Islam. Coba mana buktinya? Harus ada bukti. Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab 4 membantah mereka, ya, membantah orang yang berucap tanpa bukti, itu 4 dengan 4 hujah, ya. Yang pertama adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana itu? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Yahudi mengaku Nabi Ibrahim itu adalah apa? Yahudi. Orang-orang Nasrani mereka mengaku Nabi Ibrahim itu adalah apa? Nasrani. Tunjukkan buktinya, kan begitu. Ya. Jadi sengaja orang Kristen Najran itu sekarang masuknya Arab Saudi, dulu Yaman ya. Di zaman Nabi SAW itu negeri Yaman. Kalau sekarang wilayah Arab Saudi. Nah, Kristen Najran mereka datang sengaja ke Madinah untuk mendebat orang Yahudi. Mengatakan Nabi Ibrahim itu Kristen. Orang Yahudi, mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Ya, surat Ali Imran ayat 65. Ya ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat-debat, berhujah-hujah? Maksudnya berdebat terhadap Ibrahim. Ngaku masing-masing, ya. Ngaku berarti harus ada bukti itu. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Dan tidaklah turun Taurat dan Injil itu kecuali setelah meninggalnya beliau. Afala taqilun? Kenapa kalian enggak berakal? Kayak misalnya sekarang ditanya, Nabi Muhammad itu mazhabnya Syafi'i atau Maliki? Ya, Syafi'i atau nah berarti sama dengan Yahudi itu. Kalau misalnya Maliki atau nah berarti sama dengan Nasrani, kayak gitu. Mafhum ya? Afala taqilun? Enggak berakal kalian? Karena enggak muncul Taurat dan Injil kecuali setelah meninggal lama Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Musa saja tidak pernah beliau menyerukan Yahudiyah. Nabi Isa tidak pernah beliau menyerukan Nasraniyah. Ya, yang beliau serukan, yang mereka serukan semuanya adalah apa? Islam. Baik. Kemudian ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bihi ilm. Hendaknya kalian itu kalau berdebat, debat dengan yang ada ilmu. Ya, baik. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidak pula Ibrahim itu Nasrani, tetapi beliau itu hanif, muslim dan tidak syirik. Ya, baik. Nah, ini bantahan yang pertama. Maksudnya orang Yahudi Nasrani mereka ngaku-ngaku seperti itu. Ya, dan Allah bantah mereka tidaklah Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah hanif, muslim dan tidaklah musyrik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Asy-Syaikh rahimahullah taala berdalil dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ketika mereka membunuh Utsman, mereka membunuh Ali, apa yang mereka serukan? Al-Qur'an dan Sunnah. Kami berpegang dengan Al-Qur'an, kami berpegang dengan Sunnah, kami berhukum dengan hukum Allah, kami bersih, murni. Ya, hukum kami hanya dari Allah, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali, mereka berhukum dengan hukum manusia, mereka menyerahkan hukum kepada ini seperti itu. Itu maksudnya hujah mereka mantap nggak tuh? Mantap kan? Maksudnya mereka berdalil, pakai dalil, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ya kami yang berhukum dengan hukum Allah. Utsman nggak benar nih menghukumi. Ali bin Abi Thalib gitu juga nggak benar. Ya, nggak benar, menjalar ke kafir, menjalar ke halal darahnya, dibunuh mereka ini oleh orang-orang Khawarij.
Taib. Mereka orang Khawarij dan mereka memegang Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Tadi mengaku Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang Arab, mereka nggak perlu belajar nahwu, sorof, nggak perlu mereka. Ya, tetapi ya mereka memahami Al-Quran dan Sunnah itu menurut pemahaman mereka sendiri. Ini yang menjadi masalah. Semua sekarang ormas Islam, partai Islam, ya kelompok-kelompok Islam, semua kalau dilihat asas kelompok mereka itu ya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya, partai-partai Islam ya, Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Tapi kenapa berbeda-beda? Memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut menurut pemahaman mereka masing-masing. Orang-orang Khawarij pada saat itu mereka jago bahasa Arabnya lebih daripada yang profesor S3 sekarang bahasa Arab nih. Ya, orang-orang Khawarij. Abdullah ibn Abbas mendatangi mereka dan berkata, aku datang dari kelompok menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi semuanya, yang tidak ada satupun sahabat Nabi pada kalian. Maksudnya apa? Kalian memahami Islam ini kumaha nih. Kalian memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman kalian sendiri. Gak ada satu sahabat Nabi pun pada kalian. Ya, maksudnya nggak cukup. Jangankan mereka orang-orang Khawarij dari kalangan tabiin ya. Bukan tabiin sesat ini, bukan tabiin. Orang Khawarij itu tabiin sesat ya. Sahabat saja ketika mereka memahami Al-Quran dengan modal bahasa Arab saja salah. Itu sahabat. Ya. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus menurut pemahaman siapa? Rasulullah dan para sahabat. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin-nari illa wahida. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah yang selamat? Man huwa mislan al-yawm washabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini dalam berislam, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Nah, ini bantahan yang kedua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yakhrujuna minad din kama yakhrujus saham yamruquna minad din sama yakhrujun yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Mereka orang-orang Khawarij itu keluar dari Islam seperti panah menembus hewan buruannya. Kalau panah kencang menembus perut hewan buruan, itu nggak ada satu tetes darah pun yang menempel di panah tersebut. Seakan-akan mereka nggak pernah masuk Islam. Kenapa? Orang Khawarij kerjanya bunuhin orang Islam. Bom bunuh diri lah. Yang mereka bom siapa? Orang-orang Islam. Ya, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Amr bin As mau dibunuh, siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan mau mereka bunuh. Sahabat-sahabat Nabi mereka bunuh. Orang yang membunuh para sahabat, ya orang Majusi seperti Umar bin Khattab dibunuh oleh orang kafir. Ya, baik. Ini yang kedua nih, harus ada bukti. Kalau yang ngaku berislam, tunjukkan buktinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah mereka yang mengaku keluarga Nabi. Mereka yang mengaku keluarga Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, Inna al-abi fulan laisu bi awliyai, inna waliyallah wa salihal mu'minin. Sesungguhnya keluarga ayahku, mereka bukan waliku. Waliku adalah Allah dan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau mencintai orang-orang soleh, mencintai Allah, mencintai orang-orang soleh. Ya, bukan semua keluarga beliau cintai itu wali, enggak. Sekalipun itu paman beliau Abu Lahab, paman beliau Abu Thalib. Kalau untuk walayah, bentuk kecintaan dan pembelaan, enggak beliau cintai secara syariat kepada Abu Thalib. Tapi beliau cintanya hanya cinta apa? Kekeluargaan saja. Ketika diminta untuk berhenti berdakwah saja tidak dituruti oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Jangan karena mengaku keluarga Nabi SAW, kemudian pasti surga, pasti suci, pasti benar. Ya, jangan seperti itu. Abu Lahab keluarga Nabi bukan? Keluarga Nabi. Abu Thalib keluarga Nabi. Nabi Ibrahim punya ayah, kafir juga. Nabi Nuh punya anak, kafir juga. Ya, bahkan mereka sekarang ini orang-orang Israel yang membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka keturunan Nabi bukan? Kalau keturunan Nabi itu udah pasti keluarga Nabi. Yang keluarga Nabi belum tentu keturunan Nabi, jelas ya. Gak ada keturunan Nabi itu, gak ada. Karena secara nasab.
Secara nasab itu nasab sah itu nggak ada. Maksudnya nasab sah. Maksudnya kayak gini. Kalau yang namanya nasab itu kemana? Ke laki-laki atau ke perempuan? Ke laki-laki kan. Dan semua anak laki-laki Rasulullah SAW sudah meninggal di saat mereka balita semua. Ada yang 3 tahun, ada 10 bulan, ada 13 bulan. Meninggalnya masih kecil semua. Jadi nggak ada anak laki-laki Rasulullah SAW yang melahirkan dari Nabi Muhammad. Melahirkan nggak ada. Jadi dari anak-anak perempuan Nabi SAW terputus nggak nasabnya dengan itu? Terputus secara nasab kan? Oh ada kok dari Fatimah, berarti dia orang Minang dia. Berarti dia orang Arab Minang berarti. Kalau dia ngaku saya keturunan Nabi, ingat ini, kalau mereka ngaku saya keturunan Nabi berarti dia Arab Minang. Ya, karena apa namanya dia bernisbat ke ibu. Taib. Ya. Nah, memang iya, memang kalau memang dia mengatakan keturunan Nabi seperti itu. Tapi kalau dia keluarga Nabi memang benar dia keluarga Nabi karena dia keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Ja'far, keturunan Abbas, keturunan Aqil, keturunan Muttalib misalnya kayak Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau ahlul bait, beliau dari Muttalib. Jadi beliau keluarga Nabi, taib. Jadi kalau keturunan Nabi itu sudah pasti keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi itu belum tentu keturunan Nabi. Orang Israel sekarang itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi mereka lebih daripada keluarga Nabi. Bahkan Rasulullah SAW aja ketika ditanya, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Siapa yang manusia terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Atqahum," yang paling bertakwanya di antara mereka. Lisan hal nasalu. Bukan tentang ini kami tanyakan Rasulullah. Fa Yusuf, Nabiullah, ibn Nabiillah, ibn Khalilillah. Kalau gitu Yusuf yang manusia terbaik itu, dia Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Khalilur Rahman. Ya, taib. Nah, itulah keturunan Israel sekarang ini. Ya, keturunan Nabi Yakub pasti itu. Semuanya keturunan Nabi Yakub mereka ini, pembunuh para nabi mereka itu. Allah juluki mereka sebagai pembunuh para nabi. Sekarang aja mereka bunuh kaum muslimin. Ya, apakah benar kemudian kalau keturunan nabi, keluarga nabi benar semuanya? Enggak kan? Nah, itulah contohnya tuh. Allah Subhanahu wa taala kasih perlihatkan kepada kita, harusnya mah lihat jelas. Jangan ngaku saya kalau yang memang antum keluarga Nabi, harusnya antum lebih kuat untuk berpegang dengan ajaran nenek moyang antum atau kakek antum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tunggu ya. Yang terakhir adalah Rasulullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah dengan sahabat Nabi yang mereka ini berusaha untuk beribadah lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, wahai bunda, apa saja gimana puasa Rasulullah? Gimana sholat malamnya Rasulullah? Mereka bilang, Rasulullah puasa Senin Kamis, Rasulullah sholat tahajudnya kayak gini, karena tidur dulu nanti bangun. Oh, itu mudah banget ya. Ibadah Rasulullah itu karena Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, kita nggak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau aku nggak akan buka, setiap hari aku akan puasa. Kalau aku akan sholat tahajud terus dari awal malam sampai akhir malam. Kalau aku tidak akan menikah, ya, ibadah dengan tidak menikah. Kalau aku tidak akan makan daging. Kalau aku tidak akan tidur di atas kasur. Macam-macam nih. Engkau yang mengatakan seperti ini, iya. Aku yang paling bertakwanya di antara kalian. Aku pun yang paling takutnya kepada Allah di antara kalian. Aku puasa, aku akan berbuka. Aku tidur dan aku bangun sekira mulai. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Coba Rasulullah SAW langsung mengambil kesimpulan. Rasulullah SAW memberikan peringatan. Siapa yang dia membenci sunnahku. Mereka para sahabat tadi membenci sunnah Nabi enggak? Mereka nggak mencuri, mereka ingin beribadah lebih. Mereka ingin beribadah lebih daripada apa yang datang dari Nabi SAW. Bukan, nggak ada sedikit pun benci. Tetapi ketika ajaran tersebut, amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang dia membenci sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan
kajian Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, mereka mempunyai dalil-dalil yang sahih untuk syubhat yang mereka sebarkan kepada kaum muslimin berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada para wali, yaitu beberapa ayat Al-Quran mereka sebutkan. Di antaranya yang Allah sebutkan di surat Ali Imran, wala taqulanna kalau yang di surat Al-Baqarah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Kemudian di surat Al-Imran, wala taqulanna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim walakin la tash'urun. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang pertama di surat Al-Baqarah, jangan kalian kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup. Di sisi Allah mereka diberi rizki. Di surat Ali Imran Allah berfirman, jangan kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah, tapi kalian tidak merasakannya. Nah, ini diantara dalil yang mereka gunakan untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah, kata mereka, di sini Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka itu hidup. Ya, ditetapkan mereka itu hidup. Kalau seandainya para syuhada saja hidup, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada para syuhada. Ya, sehingga mereka bolehlah tentunya kita berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagaimana mereka para sahabat dulu minta juga doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syubhat nggak nih? Jadi Rasulullah SAW ya datang ke acara kami, Rasulullah SAW datang ke tempat-tempat yang di sana didatangi oleh para habib atau para ajengan atau para ustadz-ustadz kami. Ini syubhat. Ya, mereka meyakini Rasulullah itu dan para wali yang lain itu masih hidup atau para syuhada masih hidup. Ya. Nah, banyak dalil jelas tegas menyatakan Rasulullah SAW itu akan meninggal, kan? Ya, banyak dalil jelas dan tegas. Seperti di surat Ali Imran, ini nggak jauh dari surat yang tadi disampaikannya. Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat yang tadi disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi wa ma kana Muhammadun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Ya, apakah andaikan Muhammad itu mati atau terbunuh kalian inqalabtum, berbalik murtad, ya, wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a, siapa yang berbalik murtad tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Baik, di sini Allah pastikan Nabi Muhammad akan meninggal, kan begitu yang pertama. Kemudian di surat Az-Zumar Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau yang Muhammad akan meninggal dan mereka pun semua pun akan meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun. Kami tidak jadikan manusia sebelummu itu kekal ya Muhammad. Apakah mungkin andaikan engkau mati mereka kekal? Kalau seandainya Allah ingin mengekalkan manusia, yang paling berhak untuk kekal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa immita, apakah nanti ketika apabila engkau mati mereka akan hidup kekal? Enggak mungkin. Ya, baik. Kemudian Allah berfirman juga di surat Al-Anbiya, wa ma ja'alnahum jasadan la yaquluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami tidak jadikan manusia sebelummu itu jasad yang tidak makan, mereka semua makan, dan tidak pula mereka itu kekal. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pun termasuk dari 3 ayat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, di surat Ali Imran, di surat
di surat Al-Anbiya, di surat Al-Ankabut, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan apa? Kematian. Dan memang hakikatnya di dunia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Karena itu para sahabat mereka menangis, ya mereka menangis, mereka bersedih. Yang menolak awal meninggalnya Rasulullah SAW siapa? Umar bin Khattab. Tetapi selebihnya meyakini Rasulullah itu meninggal, sampai berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya, ini dalil-dalil ya yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu meninggal. Ya, dan kuburan Rasulullah pun ada sekarang di sebelah Masjid Nabawi. Ya, Rasulullah dimakamkan di mana beliau meninggal. Ya, beliau dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau dikafankan. Ya, beliau dikuburkan seperti manusia lain. Dan itu yang datang riwayat, dikuburkan. Maksudnya Rasulullah berarti sudah meninggal Rasulullah sudah meninggal di kehidupan dunia ini. Rasulullah betul masih hidup. Sebagaimana pula para syuhada yang lain di alam barzakh. Karena alam ada 3. Ada 4 sebagian ulama mengatakan alam janin, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Nah sekarang ini mereka yang masih hidup, yang sudah meninggal di dunia, mereka hidup di alam barzakh. Cuman memang berbeda kehidupan para syuhada dan kehidupan para nabi di alam barzakh dengan kehidupan kaum muslimin yang lainnya, apalagi kehidupan orang-orang musyrikin atau kufar. Mereka disiksa, orang musyrik, orang kufar. Ya, kaum mukminin saja mereka mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga kuburan tersebut. Ya, berbeda dengan para syuhada. Para syuhada mereka berada di dalam perut burung yang berterbangan di bawah arsy bergelantungan. Ya, nah, jadi mereka ini kehidupan di alam barzakhnya itu berbeda dengan kehidupan orang-orang soleh lainnya. Jelas ini ya? Baik. Dan para syuhada yang meninggal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya yang meninggal di perang Uhud, ya, meninggal di perang Uhud, sebelumnya, ya. Jadi intinya Rasulullah sudah meninggal dan hidupnya mereka para syuhada, hidupnya Rasulullah SAW sekarang ini tentunya di alam barzakh. Sekarang kayak gini, ambil dulu kaidah ya sebentar. Yaitu apa? Untuk kita membantah mereka, orang ahlu syubhat manapun, ahli bid'ah, ahli batil manapun yang menggunakan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ambil kaidah ini. Apakah ayat yang kalian pakai untuk menguatkan kebid'ahan kalian, penyimpangan dan kesesatan kalian tersebut, itu seperti itu dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi? Apakah para sahabat Nabi mengamalkan apa yang kalian amalkan? Dua ini secara umum ya. Ini bantahan secara umum aja. Semua bentuk kebid'ahan, semua bentuk kebatilan, semua bentuk kesesatan. Semua bentuk kesesatan yang ya berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, kita bantah terlebih dahulu dengan tadi 2 hal. Yang pertama apa? Apakah para sahabat Nabi memahami dalil tersebut seperti yang kau pahami? Apakah mereka para sahabat Nabi mengamalkan dalil tersebut seperti yang kau amalkan? Nah, dan itu sudah telak membantah mereka. Ya, misalnya para syuhada Uhud yang meninggal, apakah datang para sahabat ke para syuhada Uhud berdoa kepada mereka karena mereka masih hidup di alam kubur mereka, bertawasul, beristighosah kepada mereka para syuhada yang sudah meninggal? Ataukah para sahabat pernah mereka mendatangi Nabi SAW meyakini Rasulullah masih hidup, kemudian ya Rasulullah kami ada masalah nih, Muawiyah sama Ali bermasalah, sedang ada masalah. Muawiyah dengan Ali kan ada masalah, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib sempat ada masalah, gimana cara menyelesaikan masalah mereka ini. Kalau memang Rasulullah masih hidup, tentunya mereka akan mendatangi kuburan Nabi dan menghakimi perselisihan yang terjadi di antara
mereka, kan seperti itu. Dan mereka pun sami'na wa ta'na terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah itu dilakukan oleh mereka para sahabat, dan tidak pernah juga Rasulullah SAW mengisyaratkan seperti itu di masa hidup beliau. Rasulullah SAW tidak pernah beliau mengajarkan untuk bertawasul, untuk beristighatsah, berdoalah ke kuburan-kuburan para nabi yang lain. Bisa nggak Rasulullah SAW minta kepada Allah agar ditunjukkan di mana kuburan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail misalnya? Ya, Nabi Ismail kan di Mekah ya. Nabi Ismail lah, atau mungkin Rasulullah pernah ke Syam kan? Rasulullah pernah ke Syam. Di sana Rasulullah SAW ke Syam sampai ke Tabuk, kata ya, sampai ke Tabuk, nggak sampai ke Syamnya, nggak sampai ke mana nih? Ke Palestinanya enggak, tapi ke Tabuk. Ya, dan Allah alam apakah ada di antara negeri tersebut yang Rasulullah lewati, negeri Samud, negeri Madian yang Rasulullah lewati, itu pasti Rasulullah lewati. Apakah di sana ada kuburan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, baik. Minta ditunjukkan kepada Allah. Intinya tidak ada isyarat, apalagi jelas perbuatan, ucapan dari Nabi untuk beristighatsah, bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, atau kepada para nabi yang sudah meninggal, nggak ada, ya. Nah, bahkan yang ada orang yang para syuhada yang sudah meninggal itu, para syuhada kan kata Allah masih hidup, gitu kan? Tapi yang kita yakini hidupnya mereka itu di mana? Di alam barzakh, dan hukum mereka di dunia sudah meninggal, kan gitu? Hukum mereka di dunia sudah meninggal. Karena itu istri mereka dinikahi oleh sebagian sahabat yang lain. Seperti misalnya Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib, istrinya namanya Asma binti Umais. Setelah meninggal Ja'far, setelah meninggal Ja'far, gak berapa lama dinikahi Asma ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lahir Muhammad ibn Abi Bakar. Ya, kemudian meninggal Abu Bakar. Ya, 2 tahun meninggal Abu Bakar. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, Asma binti Umais. Berarti kan Siddiq kedudukannya pun lebih tinggi daripada apa? Syuhada, jelas ya. Ja'far pun sudah dipastikan sebagai syuhada, ya. Jadi apa maksudnya? Mereka hidup itu di alam barzakh maksudnya, bukan hukum hidup di dunia. Dengan itu harta mereka dibagi-bagikan. Ya, istri mereka boleh dinikahi lagi oleh sahabat yang lain. Kalau mereka kedudukannya masih hidup di dunia ini, apakah mereka boleh dinikahi istrinya? Nggak boleh kan? Ya, baik. Nah, seperti itu. Ini bantahan untuk mereka juga, bahwasanya syuhada yang kalian maksudkan, ya maksudnya mereka tuh hidup di alam barzakh, bukan di dunia. Kalau di dunia mereka sudah meninggal, istri mereka aja dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka masih hidup di dunia ini, nggak boleh tentunya dinikahi istri mereka, seperti itu. Ya, nah ini bantahan untuk mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah, yurzaqun. Mereka itu diberi rizki. Ngapain minta kepada yang diberi rizki? Tentunya kalau kita minta tuh kepada yang bisa yarzukun, yang bisa ngasih rizki. Kalau Allah bilang yarzukun, ngasih rizki, nggak apa-apa tuh minta kepada dia. Tetapi Allah mengatakan yurzakun, mereka itu justru dianugerahi apa? Rizki. Kemudian juga di surat Ali Imran, walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan bagaimana hidupnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidupnya di alam barzakh, begitu ya. Jadi dalil mereka itu sahih, tetapi mereka salah dalam memahami. Ya, tadi kalau seseorang dia mau ngaku berislam, coba pahami ayat Al-Quran itu menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang penjelasan kepadanya, belum cukup, dan menyelisihi orang-orang yang dan menyelisihi orang-orang beriman pada saat itu. Siapa orang-orang beriman pada saat itu? Para sahabat. Kami palingkan dia, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Disinilah wajibnya seseorang untuk mengikuti pemahaman para sahabat dalam berislam,
ya barulah dia dikatakan berislam dengan Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini? Jadi mereka dalilnya sahih, tetapi pemahaman mereka yang salah. Jelas ya? Baik. Ya, semua dalil-dalil sahih yang mereka pakai, intinya mereka memahaminya keliru. Mereka memahaminya menurut pemahaman mereka sendiri. Tidak itu dipahami oleh para sahabat. Ya kalau memang pemahaman kalian benar seperti yang dipahami oleh para sahabat, tentunya para sahabat mereka mendatangi para syuhada Uhud, berdoa, minta doa kepada mereka. Yang ada adalah para sahabat mendoakan para syuhada Uhud, bukan justru berdoa kepada mereka. Ya, malah mendoakan, kan gitu yang ada, ya. Baik. Jelas ini insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, kita baca hadisnya, kita baca ayatnya. Wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 106, ini jelas sekali. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak juga mereka bisa memberikan madarat kepadamu. Apabila engkau lakukan itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Maksud zalim di sini apa? Musyrik. Maksud zalim di sini adalah musyrik, syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Baik, ini dalil tegas jelas dari Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Apabila engkau ditimpa dengan mara bahaya, tidak ada yang bisa menyingkap mara bahaya tersebut, ya, darinya, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkap mara bahaya tersebut dari dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya hanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Percuma minta kepada makhluk. Mereka tidak bisa menyingkap mara bahaya, madarat apapun yang menimpamu. Allah yang menimpakan mara bahaya tersebut kepadamu, Allah pula lah satu-satunya yang bisa mengangkat mara bahaya tersebut darimu. Baik. Nah, yang berikutnya, wa qauluhu fabtaghu 'indallahir rizqa, ya. Mintalah kalian kepada Allah rizki. Ya, di sini perintah berdoa minta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali sebenarnya dalil-dalil larangan untuk berdoa kepada selain Allah, dan nggak perlu ada perantara, nggak perlu ada perantara, nggak perlu ada perantara. Apa sinonimnya apa? Wasilah. Nggak perlu ada wasilah antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah langsung kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Oh, saya orangnya kotor, saya orangnya banyak maksiat, saya orangnya ya penuh dosa. Saya kalau berdoa kepada Allah, kecil hati saya, nggak mungkin Allah kabulkan doa saya. Jadi saya doanya ke orang-orang soleh tersebut, mudah-mudahan mereka bisa menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini diantara syubhat nih, ini diantara syubhat. Baik. Bantahannya ayat tadi yang Anda baca. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian langsung kepadaku, enggak pakai perantara siapapun. Astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Jangankan muslim banyak dosa, musyrik kafir sekalipun, ketika dia berdoa hanya kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doanya. Wa yamsaskallahu bidurri bukan itu. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian tertimpa mara bahaya di lautan, tidak ada yang kalian ingat kecuali pada saat itu kecuali hanya Allah. Ya, kalian berdoa hanya kepada Allah. Falamma anjakum. Nah. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa falamma najjakum ilal bar. Dan ketika Allah kabulkan doa kalian dan kalian diselamatkan oleh Allah ke daratan, kalian kafir lagi. Kalian murtad, kalian musyrik lagi. Di sini apa? Orang musyrik saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tadi apa? Bertauhid kepada Allah. Memang di sana ada penghalang doa, betul ya. Allah pilih, terkadang sebagian orang makan haram, ini haram semua. Itu menjadi sebab penghalang dikabulkannya apa? Doa. Tetapi ada ketika dia betul-betul
beristighosah kepada Allah, meminta, memohon dengan merendahkan diri hanya kepada Allah, sekalipun dia ini orang jahat, sekalipun dia ini orang zalim, sekalipun dia ini orang musyrik kafir sekalipun, Allah bisa saja kabulkan doa dia. Jelasnya apalagi muslim gitu Mas. Apalagi muslim sekalipun banyak dosa. Jangan kena syubhat. Ini setan ini. Ya, setan manusia dan setan jin. Ya, dibisikkan ke dalam hati mereka untuk kecil hati berdoa langsung kepada Allah, maunya ya tadi ada tawasul, wasilah kayak gitu. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 5. Nah, ini dalil-dalil telak sebenarnya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah? Adallu di sini bisa maknanya adalah sesat, bisa maknanya adalah bodoh. Ya, sesat atau bodoh. Ya, siapa lagi yang lebih sesat, siapa lagi yang lebih bodoh daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa? Kenapa kok sesat? Man la yastajiba lahu ila yaumil qiyamah. Enggak mungkin mereka itu bisa mengabulkan doa kalian sampai hari kiamat, enggak bisa. Ngapain doa kepada yang tidak bisa mengabulkan, kan gitu? Maksudnya bodoh seperti itu. Ya. Bahkan dalam ayat nanti ada babnya sendiri ya, tapi Anda bacakan aja ayatnya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian berdoa kepada mereka, nabi, para syuhada, orang-orang soleh tersebut, mastajabu lakum. Mereka tidak akan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak dengar doa kalian. Itu hakikat sebenarnya. Doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Apakah orang meninggal tersebut mendengar doa orang-orang yang masih hidup di dunia? Enggak kan? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati meninggal ya Muhammad. Wa ma anta bimusmi' man fil kubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang sudah dikubur itu meninggal ya Muhammad. Nah, dari di antara tadi nih. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Coba, tidak mendengar doa kalian. Gimana mau ngabulkan? Mendengar saja tidak. Andaikan Allah takdirkan mendengar. Walau sami'u, berarti walau itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi seandainya pun Allah jadikan mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan sedikit pun doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan justru nanti di hari kiamat mereka akan memerangi kalian. Yakfuruna bisyirkikum, mereka mengkufuri perbuatan-perbuatan syirik kalian itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang menjelaskan ini kepada engkau kecuali Maha Khabir, yang Maha mengilmui, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yang kalian sembah, kalian doa kepada selain Allah, ibadun amsalukum. Mereka itu hamba seperti kalian juga. Seperti kalian juga mereka itu. Ya, nah, jadi maksudnya nggak masuk akal lah kalian berdoa kepada makhluk, itu kalian bodoh, kalian sesat. Ya, baik. Wa qauluhu amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa lagi yang dapat mengabulkan muttar? Ya, orang yang muttar, yang muttar ini yang bukan muttar ini yang tadi yang kena darurat, yang kena mara bahaya, yang dalam kesulitan. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa orang yang terkena kesulitan? Idza da'a, apabila dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su', dan menyingkap keburukan yang menimpanya. Jadi ya, enggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang, ayo coba siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari mara bahaya, dari kesulitan yang menimpa kalian? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rawat Tabrani bi isnadihi. Nanti ini nanti berbab ya. Panjang, banyak bab setelah ini menyebutkan tentang sesatnya berdoa kepada selain Allah. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau fokus pada berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena inilah aslu ad-dhalal.
asal atau dasar kesesatan itu. Tidak ada agama, tidak ada aliran sesat kecuali mesti di sana ada berdoa kepada selain Allah. Nah, jadi Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini memperinci bentuk-bentuk doa itu. Ya, misalnya nanti Syekh rahimahullahu taala membuat bab qaulullah taala innaka latahdi man ahbabta, bab firman Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Letak pendalilannya apa? Sebesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau hidup dan mampu berdoa kepada Allah saja, beliau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang Rasulullah cintai, yaitu siapa? Paman beliau Abu Thalib. Nah, terus sekarang Rasulullah sudah meninggal gitu, ya. Sehingga Rasulullah hidup aja nggak bisa beliau memberikan manfaat kepada orang yang beliau cintai, dan belum tentu Rasulullah itu mencintai kalian yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, nah itu ada babnya khusus, maksudnya itu bab-bab tersebut nanti doa bagaimana malaikat itu pingsan, malaikat itu ya seperti ini seperti itu keadaannya. Kalian berdoa ke malaikatnya seperti itu keadaannya. Nah kayak gitu, ya. Jadi kalau hafal ayat-ayat ini luar biasa nih. Ini diantara bantahan-bantahan telak untuk mereka yang berdoa kepada selain Allah. Jadi mereka itu mencari jadi ini bedanya ahlu sunnah sama ahli bid'ah. Kalau ahlu sunnah itu membawa hadis yang samar atau dalil yang samar ke dalil yang jelas. Itu ahlu sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah, mereka membawa dalil-dalil yang jelas itu ke dalil yang samar. Ya, baik. Dan ayatnya di halaman pertama surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan harus kita Harus kita memahami muhkamat, ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian kitab, di antara ayat dalam kitab tersebut ada yang muhkam jelas, ada yang mutasyabihat yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Orang yang hatinya menyimpang, mereka mencari-cari ayat yang samar. Mereka mencari-cari ayat yang samar, menginginkan fitnah. Ya, menginginkan kekacauan, menginginkan fitnah, wa ibtigha' ta'wili. Mereka berusaha cari-cari tafsir menurut hawa nafsu mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang sebenarnya ada ayat yang samar tersebut tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Sedangkan mereka yang mempunyai rusuh, kekuatan dalam ilmu, mereka berkata kami beriman tentang itu semua dan semua itu datang dari Rabb kami. Baik. Nah, jadi bawa yang samar itu ke yang muhkam, ya, yang mutasyabih itu ke yang muhkam, bukan yang muhkam dibawa-bawa ke yang samar, ya. Jadi bukan hanya itu, mereka berani meninggalkan semua dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi, larangan untuk berdoa kepada selain Allah, dan mereka memperjuangkan dalil-dalil yang tadi itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu samar enggak? Samar kan? Misalnya boleh berdoa kepada mayat dengan dalil itu kan samar. Kemudian mereka tinggalkan ayat-ayat jelas tadi. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian Rawat Tabrani bi isnadihi, At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dzil mu'minin. Ya, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang dia mengganggu kaum mukminin. Fa qala ba'dhum qumu bina nastaghfir bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Kemudian sebagian mereka mengatakan, ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Ya, Rasulullah SAW berkata, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Ya, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada orang munafik sehingga mereka tidak mengganggu lagi kaum muslimin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kita nasihati maksimal yang kita bisa kepada orang munafik lah, orang kafir, musyrik, pelaku maksiat, kita hanya bisa apa? Menasihati saja. Nggak bisa kita memberikan hidayah kepada mereka, menahan mereka untuk tidak menyakiti kaum muslimin, hanya siapa? Hanya Allah yang bisa itu. Taib, innahu la yustaghatsu bi, innahu yustaghatsu billah. Tidak bisa. Jangankan beristighatsah kepadaku, beristighatsahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang itu tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jelas insyaallah?
Ya, alhamdulillah selesai. Ya, kita masuk insyaallah di bab yang berikutnya ya. Nah, ini yang bab yang berikutnya dahsyat. Bab yang berikutnya dahsyat. Ya. Tentang semua selain Allah itu apa sih hakikat mereka itu? Ketika disembah selain Allah, dijadikan doa atau diminta. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.